Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Dan selamat kepada teman-teman menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu mengatasi murai batu, kurang stamina, dan suara tipis saat dilombakan. Suara tipis pada murai batu ini bisa jadi memang bawaan dari burung itu sendiri, atau burung masih muda, atau salah dalam kita merawat. Padahal beberapa burung murai batu yang tipis karena rawatan, misalnya yaitu serak tidak segera diatasi, burung masih muda, dan kurangnya umbaran maupun embun maupun jemur yang kita lakukan, atau pemberian EF terlalu sedikit untuk porsi jangkrik, bahkan memberi porsi yang terlalu berlebih sehingga membuat burung ini jadi over birahi dan OP, sehingga dia akan sulit atau lama untuk ngeplong membuka paruh pada suaranya. Karena rawatan yang utama, biasanya kalau minimal ini usia sudah 8-9 bulan ya. Misalkan ini digantang hanya sebulan sekali untuk burung muda. Yang saya bicarakan ini bisa burung muda yang baru kita latih atau burung yang sudah mapan. Burung yang muda biasanya memang ada proses di mana burung itu ada pecah suara dari suara yang pelan dari lepas trotol, kemudian ada penambahan volume pada suara burung itu sendiri. Tentu ini sangat pengaruh ya dari pakan yang kita berikan maupun vitamin yang kita berikan pada burung. Jika kalau kita memberikan trotol itu vitamin Vitacik, saya sarankan seperti itu. Untuk jangkrik ya disesuaikan, jangan berlebih. Jadi 7 atau 10 jangan digenjot terlalu besar, nanti yang akibatnya OB pada burung murai batu, teman-teman. Jadi yang mengatasi di sini stamina ini untuk rawatannya sendiri, ini bisa kita konsumsi jangkrik, dari jangkrik dan penjemuran dan umbaran yang kita rutin untuk mengumbar pada burung seminggu 3 kali atau 5 kali dalam 1 minggu, dan ini harus kita lakukan rutin. Dan burung ini biasanya kalau burungnya masih suara tipis seperti itu, kebanyakan ini memang kandang birahi pada burung tersebut. Saat pemberian EF, settingan yang belum tepat yang kita lakukan, teman-teman. Jadi mungkin pemberian kroto terlalu berlebih sehingga burung ini jadi birahi. Untuk saran saya, untuk burung yang terlalu tipis, ini dikarenakan birahi, ini bisa menggunakan ulat kandang saja. Untuk kroto dikurangi atau diganti, bisa juga pakai ulat kandang. Kalau pemberian kroto ada juga yang maunya itu berlebih, teman-teman. Jadi hari H-1 sore itu diberi porsi yang berlebih, 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Ini biasanya untuk menambah tenaga dan power saat dilombakan. Jadi merayu tipis kayak itu bisa karena birahi burung itu, atau burung belum kondisi, atau burung muda biasanya mentalnya belum kuat, bisa kadang juga pasang badan hanya ngeriwit tipis, sujud-sujud seperti itu. Itu sebenarnya ya kalau pola perawatan itu settingan belum tepat. Tetapi burung yang sudah dewasa itu memang karakter dari burung tersebut seperti itu. Jadi volumenya itu memang seperti itu, hanya kita bisa meningkatkan powernya aja. Untuk membentuk murai yang lomba yang bagus itu memang untuk power dan kengototan pada burung itu juga perlu jam terbang, teman-teman.
Jadi apa yang kita latih sehingga burung ini jadi makin ngotot, itu juga pengaruh dari kita melombakan, itu juga pengaruh. Misalkan 2 minggu kita lombakan, itu juga menambah dia terbiasa dan powernya semakin buka paruh. Contohnya burung saya itu yang besar itu ya saya lombakan, bahkan 2 minggu sekali ya tetap saya lombakan, kadang ya 3 minggu. Tetapi dari durasi ini kita melombakan tidak gerusa-gerusu, dalam arti kita kalau burung masih muda melatihnya harus by step. Jadi 1 bulan dulu sekali, 3 minggu sekali burung yang masih usia 1,5 tahun atau di bawah 2 tahun teman-teman. Jadi pembentukan pita suara ini agar suaranya itu bagus dan ngotot, ini pengaruh dari gizi yang kita berikan. Vitamin bisa, dari olahraganya bisa, dari penjemurannya bisa, dan sebagainya. Dan usahakan burung jangan sampai serak saat kita merawat. Tentu kita harus memperhatikan kondisi musim. Jika musim cuaca kurang bagus, segera diberi vitamin. Kalau perubahan cuaca utamanya ini juga diberi vitamin. Jadi pembahasan saya kali ini yaitu tentang burung yang kurang stamina dan suaranya tipis. Ini ya karena faktor utamanya itu rawatan. Ini bukan yang saya bahas, bukan karakter burungnya itu memang pelan, bukan ya. Ini memang karena rawatan kita yang kurang pas settingannya, atau rawatan penjemuran, umbaran, dan latihan yang kita berikan ke lomba seperti itu kurang. Itu ya tentu burung ini staminanya kurang dari rawatannya. Kecuali memang tipisnya itu memang dari karakter bawaan, ini beda lagi ya teman-teman. Karena kita beli tidak tahu karakter burung ini suaranya besar atau pelan. Kalau kita mengacu pada paruh seperti celah dan sebagainya, itu belum bisa jadi patokan. Karena paruh ini ada yang paruhnya celah, itu suaranya pelan juga ada. Jadi itu yang kita lakukan ya untuk rawatan ini seperti itu saja, di mana kita harus berusaha merawat umbaran, gantungan yang tinggi seperti itu, terus penjemuran, pengembunan seperti itu, dan konsumsi dari extra fooding seperti jangkrik, terus fornya seperti itu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman dari saya. Mungkin ada yang kurang, bisa tanyakan kepada saya teman-teman di kolom komentar atau di WA saya. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.